Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Jorani. Di video kali ini saya akan berbagi tip ke teman-teman semuanya yang misalnya sering jual beli akun lewat online ya. Ini terutama untuk di grup-grup Facebook. Karena di grup Facebook itu ya, ini saya pribadi sih, kalau saya menganalisa itu lebih banyak reapernya daripada yang amanah. Jadi tip dari saya kalau misalnya teman-teman mau beli apa-apa di grup Facebook itu terutama rekbernya itu harus terpercaya. Kalau rekomendasi dari saya saat ini mungkin Pak Tri ya, Mbah Tri itu rekber bagus. Cuman Facebooknya Pak Tri itu kan juga banyak cloningan, jadi di sini hati-hati. Ya mungkin caranya kita bertransaksi misalnya nih kita mau pakai rekber Pak Tri ya atau Mbah Tri. Di sini sebelum kita itu mau transaksi, kita ngecat Pak Tri dulu secara pribadi di inbox. Misalnya, Mbah, ntar saya mau transaksi akun, misalnya nih. Jadi inboxan teman-teman itu sama Pak Tri itu nggak usah dihapus. Nah, tujuannya itu kalau kita sudah masuk di MC, nah ini hanya contoh ya, misalnya kita sudah MC nih. Ini akunnya Pak Tri, dan ini yang jual akun. Nah, di sini ntar kan kita gabung. Di sini kita juga inbox ke Pak Tri ini secara pribadi. Tujuannya, misalnya nih di pergerakan MC ini ada yang mencurigakan, kita screenshot, kita kasihkan ke Pak Tri. Apakah ini Pak Tri asli yang melakukan perubahan di grup MC ini? Jika Pak Tri ini, oh iya kan itu saya. Nah, kita lanjut transaksi di sini. Kalau misalnya Pak Trinya bukan, itu tadi saya dikeluarkan. Nah, ini berarti si Reaper ini memasukkan rekber cloningan dari Pak Trinya. Jadi hati-hati ya untuk MC ini. Kalau misalnya di sini sudah aman dan kita sudah mungkin menerima akunnya dan uangnya ditransfer ke Pak Tri ini, kita harus cek. Nah, misalnya nih akun sudah kita terima dan kita sudah login ya. Kita cek saja di YouTube-nya dulu. Kita cek di bagian YouTube Studio. Dan kalau kita sudah di bawah di tampilan seperti ini, kalian cek di bagian setelan. Setelah itu di bagian izin. Utamakan di bagian izin ini ada email utama ya, maksudnya bukan bisnis. Kalau misalnya yang dikasihkan ini akun bisnis, di sini misalnya kita cek akun bisnis. Tapi emailnya ini, email utama itu aman. Karena email ini berarti dicabangkan ada 2 akun. Tapi misalnya nih 2 email berbeda dan yang dikasihkan kita itu email kedua, itu berarti kita cuman menerima bisnisnya, bukan email utamanya. Nah, jadi contoh seperti ini ya. Contoh seperti inilah. Ini kan ada 2 akun nih. 2 akun ini kalau kita klik, misalnya ini kan pemilik nih, pemilik. Dan kalau kita cek di sini bagian izin, tapi gambar akunnya yang ini, tapi di sini satu email ya, satu email ini. Itu aman kalau kita dikasihkan email yang ini. Ini untuk caranya kita mengecek di YouTube-nya ya. Usahakan di sini akun utama, bukan bisnis. Kalau bisnis ntar 7 hari masih bisa diambil ya sama yang jual. Kalau di YouTube ini sudah kita cek benar-benar aman, kalau dianya jualnya plus AdSense, kita cek saja di AdSense. Teman-teman cek saja, kalau AdSense ini belum PIN, berarti di bagian pembayaran. Di bagian pembayaran ini masih kita bisa ubah. Tapi kalau AdSense yang diberikan itu sudah PIN, untuk pembayaran ini usahakan harus diverifikasi dulu sama yang jual ini ya.
mulai alamat, pajak Amerika Serikat. Karena besok kalau misalnya nih AdSense ini sudah PIN, cuman diisi di alamat ini, sedangkan di pajak ini nggak diisi. Ntar kadang kalau kita isi pajak sendiri, itu masih membutuhkan KTP yang pertama ini gitu. Jadi di sini usahakan sudah clear semua ya. Lalu di bagian sini, akses otorisasi pengelola pengguna. Di bagian akses otorisasi ini, usahakan hanya ada satu email. Kalau ada 2 email, dicek dulu. Ntar nggak taunya ini agen, cuman agen pengelola, bukan admin. Jadi caranya ngecek agen sama paymentnya itu jadi satu. Buka saja akun Google-nya. Jadi di akun Google ini kita cek, klik foto profil, lalu kita klik kelola akun Google Anda. Klik di bagian data dan privasi. Nah, setelah itu scroll ke atas, cari yang bawah ya. Di sini ada yang namanya aplikasi dan layanan. Kita klik. Jadi misalnya yang dijual ini YouTube-nya itu sepaket sama AdSense. Nah, di sini harus ada AdSense dan juga harus ada payment. Jadi di sini antara AdSense sama payment ini ya, untuk ID-book AdSense itu harus sama ya. Kalau beda misalnya nih, AdSense-nya ID-book-nya belakangnya 10, payment-nya ID-book-nya belakangnya 11, ini nggak sama. Ini berarti masalah, harus sama ini antara AdSense dan payment. Karena yang lebih kuat itu payment. Payment ini untuk mengubah semua metode pembayaran. Tanpa payment ini, AdSense ini juga nggak berguna. Dia nggak bisa mengubah metode pembayaran. Yang bisa mengubah metode pembayaran itu akun Google yang paymentnya ini nempel di akun Google tersebut. Kalau misalnya akun Google ini ada AdSense dan payment, usahakan juga sama. Ini untuk caranya kita mengecek kalau akunnya ini sepaket AdSense atau mungkin yang sudah PIN ya. Kalau ngeceknya AdSense sudah PIN itu di sini. Kita buka di AdSense, lalu di bagian pembayaran, di sini kan ada pemeriksaan verifikasi. Nah, kalau ini kan belum verifikasi identitas juga belum PIN ya. Kalau sudah verifikasi identitas dan PIN, di sini ada 2, hijau semua. Nah, ini caranya kita ngecek. Lalu di bagian keamanan. Jadi di sini kita nggak usah keburu-buru, meskipun yang jual itu mintanya buru-buru. Ayo bang, bilang down sama Pak Tri. Jangan. Sebelum ini benar-benar aman, kita jangan bilang down. Kita cek di bagian keamanan. Usahakan di bagian keamanan ini semuanya kalian rubah nomor HP kalian, email pemulihan punya kalian, dan perangkat. Di perangkat ini usahakan perangkat kalian semua. Kalau bukan punya sampean, keluarkan saja ya. Dan lalu di bagian ini, info pribadi. Di info pribadi ini nomor lama itu biasanya masih nempel di sini. Di sini kita juga keluarkan. Dan usahakan emailnya ini hanya ada 2 ya. Ini email yang kita beli dan ini email pemulihan punya kita sendiri. Karena di sini ntar ya, misalnya nih kita habis pengalihan data malam ini. Ini akun besoknya masih bisa dihack. Karena nomor yang baru ini kita tambahkan, dia akan kebaca sepenuhnya itu 7 hari. Jadi akun ini masih bisa diambil lagi dalam waktu 7 hari. Jika penjualnya itu tidak amanah ya. Karena di sini banyak sekali teman-teman itu yang minta rekomendasi dari saya ya, caranya transaksi online gimana itu. Saya pribadi di sini kalau yang beli di sini aman. Jadi di sini saya nggak pernah sampai cacat sama orang ya. Meskipun toh nominal besar kayak pencairan dana 18 juta, 22 juta itu pernah itu di agen, tapi aman. Karena di sini saya kerja profesional, saya kerja benar-benar, intinya agar untuk mengurangi angka penipuan di luar ya. Ya semoga ini bermanfaat, intinya untuk teman-teman tetap semangat, jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.